Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Wardani dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan 2023, NIM akhiran 71. Saya di sini akan membahas teori hermeneutika dalam kritik sastra yang kemarin sudah dijelaskan oleh kelompok 2. Oke, kita masuk dalam pembahasan. Yang pertama, definisi hermeneutika. Hermeneutika adalah cabang filsafat yang berfokus pada teori dan metodologi interpretasi, terutama dalam konteks teks-teks sastra, agama, hukum, dan sejarah. Istilah ini berasal dari kata Yunani yang berbunyi hermeneunin, yang berarti menafsirkan atau menerjemahkan. Pada dasarnya, hermeneutika bertujuan untuk memahami makna yang terkandung dalam teks dengan mempertimbangkan konteks historis, budaya, dan bahasa di mana teks tersebut ditulis. Dalam studi agama, misalnya, hermeneutika sering digunakan untuk menafsirkan kitab suci, memahami pesan-pesan yang tersembunyi, atau mencari relevansi dalam konteks zaman modern. Hermeneutika juga berkembang menjadi teori yang lebih luas tentang pemahaman manusia yang tidak hanya terbatas pada teks, tetapi juga pada pengalaman dan komunikasi antar manusia secara umum. Selanjutnya kita masuk dalam prinsip-prinsip hermeneutika dalam kritik sastra. Kontekstualisasi adalah upaya pemahaman teks sastra dengan memperhatikan konteks sejarah, budaya, dan sosial yang melingkupinya. Ini berarti penafsirannya tidak hanya melihat teks sebagai entitas triosolasi, tetapi juga mempertimbangkan faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi pembentukannya. Dalam kritik sastra, kontekstualisasi membantu memahami bagaimana karya sastra mencerminkan atau menantang kondisi sosial, politik, dan budaya pada masa pembuatannya. Intertekstualita adalah konsep bahwa sebuah teks tidak berdiri sendiri melainkan terkait dengan teks-teks lain. Dalam kritik sastra, intertekstualitas mendorong penafsiran yang memperhatikan hubungan antar teks sastra dengan teks lainnya, baik itu karya sastra sebelumnya, mitos, referensi budaya, atau bahkan karya-karya kontemporer. Prinsip ini menunjukkan bagaimana makna dalam sebuah karya dapat diperkaya atau dimodifikasi oleh hubungannya dengan teks-teks lain. Selanjutnya, hubungan hermeneutik dengan kritik sastra. Hermeneutik dan kritik sastra ini memiliki hubungan yang erat. Hermeneutik ini berperan sebagai alat interpretasi dalam memahami dan menganalisis karya sastra. Hermeneutik juga secara sederhana adalah studi tentang pemahaman, khususnya dalam konteks teks. Dalam kritik sastra, hermeneutik ini membantu kita memahami makna yang terkandung dalam karya sastra, baik bentuk teks tertulis maupun pertunjukan. Selanjutnya, prospek hermeneutika di masa depan. Hermeneutika ini adalah seni memahami makna, akan terus berkembang di masa depan. Bayangkan dunia yang dipenuhi informasi digital dengan berbagai platform dan media yang terus bermunculan. Di tengah banjir data ini, hermeneutika menjadi semakin penting untuk membantu kita memahami makna yang tersembunyi di balik informasi. Singkatnya, hermeneutika ini akan terus berkembang dan menjadi semakin penting di masa depan. Ia akan membantu kita memahami makna di dunia digital yang kompleks,
membangun dialog yang lebih berarti dan menciptakan masa depan yang lebih baik bagi manusia. Kesimpulannya adalah hermeneutika dalam kritik sastra ini berfungsi sebagai landasan teoris yang penting untuk memahami dan menafsirkan teks sastra. Dengan pendekatan hermeneutika, kritikus sastra dapat menggali makna yang lebih dalam dari sebuah karya sastra dengan memperhatikan konteks historis, budaya, dan perspektif pembaca. Hermeneutika juga mendorong kesadaran bahwa interpretasi teks bersifat dinamis dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, sehingga tidak ada satu makna tunggal yang mutlak. Ini membantu memperkaya analisis sastra dan memungkinkan berbagai pandangan dan penafsiran yang beragam terhadap suatu karya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.